Usai pengerusakan dan penjarahan yang terjadi di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Nafa Urbah, Polres Tangerang Selatan menangkap sejumlah pelaku pengerusakan. Polisi belum merinci jumlah pelaku yang telah diamankan dan peran mereka. Pasalnya, saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif. Sementara dalam proses penyidikan, memang benar sudah ada beberapa orang yang sudah kita amankan, sudah statusnya juga sudah kita tahan. Nanti mohon waktu rekan-rekan, kami sementara bekerja, ya. Kejadian yang di Pondok Aren itu kami sementara bekerja maksimal, bahu-membahu juga dengan asistensi dari Ditreskrim Polda Metro Jaya. Bapak Kapolda sangat mengatensi juga kasus ini, sehingga kami mohon waktu. Yang pasti sudah ada beberapa tersangka yang sudah kami amankan yang terlibat langsung, yang terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana tersebut. Ya. Sebelumnya rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan rumah Nafa Urbah dirusak dan dijarah oleh sekelompok orang tak dikenal. Hingga kini, polisi masih terus menyelidiki seluruh pelaku yang terlibat dalam penjarahan ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pak, jangan nutupin! Jangan nutupin, Pak! Integritas nomor 1. Masuk. Tutup. Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019. Tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut menyita sejumlah uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK belum membeberkan pemilik dari sejumlah uang dan beberapa aset yang disita itu. Namun demikian, uang dan sejumlah aset yang disita salah satunya dari penggeledahan di kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur pada Agustus lalu. Penyidik telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang gitu. Jadi penyidik masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ini. Setelah perkara ini dinaikkan ke penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Khalil Qomas untuk berpergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK juga telah memeriksa Yakut Khalil Qomas pada Kamis 7 Agustus lalu. Yakut diperiksa hampir 5 jam dan memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan
klarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian serta tambahan pada investasi tahun 2024 yang lalu. Kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menyebut angka itu merupakan perhitungan internal KPK dan sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya. Pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Inilah permintaan maaf Menteri Agama Nasaruddin Umar usai potongan pernyataannya viral di media sosial. Dalam pernyataan sebelumnya, Nasaruddin mengaitkan guru dengan pedagang. Menteri Agama menyebut profesi guru mencerdaskan orang dan bukan sekedar mencari uang. Pernyataan ini disampaikan Menak dalam pembukaan program pendidikan profesi guru batch 3 Kemenak di Jakarta. Banggalah menjadi seorang guru, teman-teman sekalian. Jangan minder. Ya. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Ya. Halalan thayyibah. Ya. Rezekinya itu. Insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang. Ya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Saat ini pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Salah satunya dengan menaikkan tunjangan profesi untuk 227.147 guru non-PNS. Jika sebelumnya mereka memperoleh 1,5 juta per bulan, kini bertambah 500.000 menjadi 2 juta per bulan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.